Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Mulyani dengan NIM 2010 30 1080. Saya dari kelas B. Saya akan melakukan praktikum anatomi dasar, yaitu tentang urin dan genitalia. Program ekskresi manusia adalah ginjal. Manusia ini memiliki dua ginjal yang ada di bagian belakang atau posterior tubuh atau bagian dari posterior rongga abdominal atau rongga perut. Ginjal ini berbentuk seperti kacang dan panjangnya itu mencapai 10-12 cm. Proses pembentukan urin ini dimulai dari filtrasi atau penyaringan darah yang kemudian menjadi filtrat. Kemudian diproses sedemikian rupa, lalu menghasilkan urin yang ekskresinya keluar dari tubuh. Berarti terhadap pembuluhan darah yang menyuplai darah ke ginjal, itu terdapat dua pembuluh darah, yang satu arteri yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan organ termasuk ginjal. Dan juga ada pembuluh vena, yaitu yang membawakan darah dari seluruh tubuh dan organ kembali ke jantung, dan terdapat arterinal yang merupakan percabangan aorta yang menyuplai darah ke ginjal, yang terdapat vena renal yang berfungsi untuk membawa darah hasil dari filtrasi dari ginjal untuk kembali ke jantung, merupakan percabangan vena untuk menuju vena cava posterior, yaitu vena utama yang membawa darah di bagian posterior tubuh. Kemudian adanya saluran yang menampung urin ke kandung kemih yang disebut dengan ureter membawa urin, yang berbentuk dari ginjal ke kandung kemih, tempat urin untuk sementara yang kemudian diekskresikan atau dikeluarkan melalui saluran yang disebut uretra. Jadi jalan urin berasal dari ginjal, kemudian menuju ureter dan ditampung di kandung kemih dan diekskresikan keluar tubuh melalui suatu saluran yang disebut dengan uretra. Di ginjal ini terdapat pembuluh darah arteri renalis yang membawa darah keluar dari ginjal. Ginjal ini terdapat 3 struktur utama. Yang bagian luar ini disebut dengan korteks. Setelah korteks akan menemui medula, itu yang berwarna lebih gelap dan berbentuk segitiga. Kemudian akan terhubung dengan rongga di ginjal yang disebut dengan pelvis renal. Urin tersebut dibentuk di vertex dan medula, kemudian masuk dari ginjal dan disalurkan ke ureter, kemudian akan bermuara di kandung kemih yang dikeluarkan ureter. Di dalam korteks dan medula terdapat struktur yang disebut dengan netron atau satuan fungsional dari ginjal manusia yang menjalankan proses pembentukan urin. Di ginjal tersebut terdapat sejuta nefron. Di nefron terdapat tubulus yang merupakan saluran yang memanjang 10 km jika digabungkan 1 juta nefron. Nefron dibagi lagi menjadi dua, yaitu nefron kortikal yang memiliki kelengkungan Henle yang pendek, kemudian lengkung Henle yang panjang disebut Henle justamedularis. Kemudian di nefron terdapat pembuluh darah arteri renalis dan percabangannya, yaitu arterida afferent atau untuk menyuplai darah ke nefron untuk menjalankan pembentukan urin. Kemudian akan bercabang disebut dengan kapiler, dan glomerulus merupakan percabangan kapiler. Percabangan arterioral afferent. Glomerulus diselubungi oleh kapsul Bowman, kemudian glomerulus keluar dari kapsul Bowman yang disebut dengan arterioda afferent, kemudian bercabang bernama kapiler perituburbulus, yaitu percabangan arteriola afferent yang melilingi tubular. Kapiler peritubular kemudian akan menurun lagi, akan membentuk kapiler yang kecil lagi yang mengelilingi lengkung Henle disebut vaksa rekta, dan mengalir dari vaksa rekta itu menuju ke vena, maka ini merupakan cabang dari vena renal yang kembali ke renal, sehingga darah akan keluar dari ginjal menuju vena cava posterior. Setelah kapsul Bowman, di bawahnya terdapat tubulus yang berlekuk-lekuk yang disebut dengan tubulus contortus.
proksimal. Kemudian akan membentuk saluran yang memanjang naik dan turun disebut dengan lengkung Kenley. Kenley yang menaikkan akan menghubungkan pada tubulus contortus distal. Kemudian kubulus contortus distal akan terhubung ke saluran pengumpul yang disebut dengan ductus collectivus. Di ujung saluran pengumpulan terdapat pelvis renal dan urin yang sudah terbentuk akan menuju ke ureter, menuju kandung kemih dan dikeluarkan oleh uretra. Jadi di urin ini terdapat 3 proses. Yang pertama itu ada filtrasi yang terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman. Kemudian yang kedua ada reabsorpsi yang terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Dan yang ketiga ada augmentasi di tubulus contortus distal. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada organ reproduksi wanita. Organ reproduksi ini lebih kompleks karena menghasilkan hormon, gamet, dan janin. Struktur reproduksi wanita itu terdiri dari internal dan eksternal. Bagian eksternal terdiri dari klitoris atau suatu titik rangsangan seksual yang paling sensitif. Kemudian labium minor dan labium mayor adalah 2 set labia yang mengelilingi lubang vagina. Jadi vagina itu adalah organ reproduksi internal. Kemudian ada ovarium, yaitu untuk menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum dari ovarium adalah ovalasi. Terdapatnya folikel yang mengandung oosit. Kemudian ada oviduk atau tulah Fallopi, yaitu tempat terjadinya fertilisasi atau meleburnya sperma dan ovum untuk menghasilkan zigot. Kemudian ada rahim atau uterus untuk menampung janin. Kemudian endometrium itu adalah lapisan dalam rahim kayakan pembuluh darah bagian terjadinya menstruasi atau luruknya endometrium. Kemudian mulut rahim atau serviks. Vagina yaitu bagian berotot tetapi elastis, terdapat selaput daerah atau hymen. Kemudian bagian organ reproduksi pria itu ada scrotum, yaitu kantong pembungkus testis. Kemudian testis ini menghasilkan sperma. Sperma dibentuk di tubulus seminiferus, juga dapat menghasilkan hormon. Terdapat sel Sertoli untuk melakukan estrogen dan sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Kemudian ada epididymis, yaitu tempat pematangan sperma. Kemudian vas deferens yaitu menghantarkan sperma ke vesicula seminalis. Kemudian vesica seminalis yaitu sperma diberi nutrisi dan menghasilkan geta semen. Kemudian kelenjar prostat yaitu tempat bertemunya saluran sperma dan saluran urin. Kemudian kelenjar Kupper yaitu menghasilkan getah basah bagi sperma. Itu ada juga penis untuk mengeluarkan sperma dan glans penis yaitu kepalanya vena. Terima kasih. Praktikum anatomi dasar tentang urin dan genitalia dari saya. Apabila di dalam video ini memiliki banyak kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.